Salam matematika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nikma Ferdausia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi logaritma. Jadi ada beberapa subbab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan fungsi logaritma. Yang pertama ada konsep logaritma, yang kedua ada sifat-sifat logaritma, dan yang ketiga ada fungsi logaritma, dan yang terakhir adalah persamaan logaritma. Baik teman-teman, kita akan masuk pada materi yang pertama. Untuk yang pertama yaitu konsep logaritma. Konsep logaritma ini didefinisikan jika X adalah bilangan real positif, maka eksponen Y sedemikian hingga A pangkat Y sama dengan X disebut logaritma dari X dengan bilangan pokok A dan dapat dituliskan sebagai log A X sama dengan Y. Untuk A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, X lebih besar dari 0, dan Y adalah hasil logaritma yang bisa bernilai positif, 0, ataupun negatif. Log AX ini dapat dibaca logaritma X dengan bilangan pokok A, atau bisa dibaca pula A log X, dan X merupakan numerus, yaitu bilangan yang dicari logaritmanya. Dapat disederhanakan bahwa konsep logaritma ini bisa dilihat pada tabung 1 ya. Di situ dituliskan log A X sama dengan Y. Untuk A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan X lebih besar dari 0. Setelah kita mengetahui konsep logaritma, kita melangkah kepada sifat-sifat logaritma itu sendiri. Dan menurut beberapa referensi, ada 11 sifat logaritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan logaritma. Baik, pada layar sudah tertampil ya, kita mulai dari warna hijau. Yang pertama, log A1 sama dengan 0, atau untuk lebih mudahnya, kita baca A log 1 sama dengan 0. A log A sama dengan 1. Jadi untuk A log A ini teman-teman bisa juga berlaku C log C sama dengan 1, B log B sama dengan 1, dan semacamnya. Yang terpenting di sini bilangan pokok dan numerusnya itu sama, dia akan bernilai 1. Kemudian A log A pangkat N, dia akan bernilai N. Selanjutnya A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Perlu digarisbawahi ya teman-teman bahwa ketika log itu berbentuk perkalian, maka dia linier dengan log yang berbentuk penjumlahan, seperti pada sifat ini. Selanjutnya A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Seperti halnya pada perkalian, di sini log pada pembagian linier dengan log pengurangan. Artinya ketika suatu log berbentuk pembagian, dia bisa dirubah menjadi log pengurangan, seperti pada sifat yang kelima ini pada warna hijau. Selanjutnya kita beralih pada warna kuning. Yang pertama ada A log B pangkat N sama dengan N log AB. A log B sama dengan log B per log A. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Dan sifat ini juga berlaku jika dia itu memanjang. Artinya begini, A log B dikali B log C dikali C log D dikali D log E sama dengan A log E. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita melompat pada warna merah. Di sini ada A log B sama dengan 1 per log 1 per B log A. Jadi sifat ini dia merubah menjadi bentuk 1 per, tapi untuk bilangan pokoknya dia menjadi numerus. Selanjutnya ada A log M
ada A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Kemudian yang terakhir, A dikali A log B sama dengan B. Semua sifat-sifat tadi perlu untuk kita hafal teman-teman, agar memudahkan kita dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan logaritma, atau juga bisa kita asah ingatan kita dengan terus melakukan latihan menggunakan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma ini. Selanjutnya pada poin ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi logaritma. Pada tabung ketiga ini, di situ tertulis bahwa jika A pangkat B sama dengan C dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A log C sama dengan B. Dalam hal ini, A disebut sebagai basis atau pokok logaritma dan C merupakan bilangan yang dilogaritmakan atau numerus. Nah, apa bedanya dengan konsep logaritma tadi? Perlu diketahui bahwa pada tabung ketiga ini dia merupakan konsep logaritma. Jadi untuk melangkah pada pembahasan selanjutnya, kita perlu untuk mengingat kembali konsep logaritma tadi yang telah kita diskusikan. Kemudian pada fungsi logaritma ini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada bentuk umum dari fungsi logaritma ini, ada grafik fungsi, dan yang ketiga ada tabel logaritma. Kita masuk pada subbab pertama dari fungsi logaritma ini, yaitu bentuk umumnya. Bentuk umum dari fungsi logaritma yaitu jika A pangkat Y sama dengan X dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka Y sama dengan A log X, mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, semua X lebih besar dari 0 itu terdefinisi. Yang kedua, jika X mendekati 0, maka nilai Y besar sekali dan positif. Yang ketiga, untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, untuk X lebih besar dari 1, maka Y negatif, sehingga nilai X semakin besar, maka nilai Y semakin kecil. Sehingga pada bentuk yang terakhir ini, ketika X itu lebih besar dari 1, maka Y itu pasti bernilai negatif, sehingga nilai X itu semakin besar, tetapi nilai Y semakin kecil. Sehingga ketika kita mengetahui bentuk umum dari fungsi logaritma itu, kita dapat menentukan grafik fungsi dari fungsi logaritma. Dan pada grafik fungsi ini didapatkan ketika grafik fungsi Y sama dengan A log X untuk A lebih besar dari 0 mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, untuk X lebih besar dari 0 itu terdefinisi. Jika X mendekati 0, maka Y kecil sekali dan negatif. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Untuk X lebih besar dari 1, maka Y positif, sehingga jika X semakin besar, maka Y juga semakin besar karena di situ Y bernilai positif. Tadi pada bentuk umum untuk X lebih besar dari 1, maka Y itu ketika bernilai negatif, sehingga jika X semakin besar, maka Y juga semakin kecil karena di situ dia bernilai negatif. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Di situ kita akan menentukan grafik fungsi dari f(x) sama dengan A log X, di mana 0 lebih kecil dari A dan A lebih kecil dari 1. Pada contoh grafik yang fungsi pertama ini, kita diminta untuk menggambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan setengah log X. Nah, pada gambar di layar tersebut sudah terlihat ya bahwa grafik fungsinya itu berbentuk seperti seperempat lingkaran begitu, dan dia melengkung ke bawah. Selanjutnya untuk grafik fungsi f(x) sama dengan A log X, di mana A lebih besar dari 1. Nah, pada
pada grafik fungsi ini kita diminta untuk menggambarkan grafik fungsi dari fx sama dengan 2 log x. Di situ bernilai bahwa a lebih besar dari 1, yaitu 2. Jadi pada grafik fungsi fx sama dengan 2 log x ini, dia seperti seperempat lingkaran juga, tapi dia melengkung ke atas. Jadi pada bagian titik-titiknya dia membentuk seperempat lingkaran yang melengkung ke bagian atas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan gx sama dengan a log x. Dan grafik fungsinya dapat kalian lihat pada layar masing-masing ya. Dan perhatikan grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan 2 log x. Grafik fungsi fx dan gx ini adalah saling simetris, sehingga garis y sama dengan x. Seperti pada gambar grafik di atasnya. Jadi didapat bahwa fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x adalah gx sama dengan 2 log x, dan sebaliknya fungsi inverse dari gx sama dengan 2 log x sama dengan atau adalah fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Pada contoh di sini kita diminta untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fx sama dengan 3 pangkat x min 1. Maka jawabannya, misalkan fx sama dengan y, sehingga x sama dengan f inverse y, dan y sama dengan 3 pangkat x min 1. Langkah yang pertama, log y sama dengan log 3 pangkat x min 1. Log y sama dengan x min 1 log 3. Ini sesuai dengan fungsi tadi ya. Mohon maaf, ini sesuai dengan sifat-sifat logaritma tadi yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian x min 1 sama dengan log y per log 3. Sehingga didapat x min 1 sama dengan 3 log y. X sama dengan 1 ditambah log, ditambah 3 log y. Dan pada pemisalan di atas, di situ x sama dengan f inverse y, sehingga dapat kita ubah x tadi menjadi f pangkat min 1y sama dengan 1 ditambah 3 log y. F pangkat min 1y, x pangkat min 1x, koreksi, f pangkat min 1x sama dengan 1 ditambah log 3x. Jadi di sini kita temukan bahwa fungsi inverse dari fx sama dengan 3 pangkat x min 1 itu adalah 1 ditambah 3 log x. Dan pada langkah-langkah pengerjaannya ini kita tetap menggunakan sifat-sifat logaritma tadi. Jadi penting sekali ya untuk mengingat dan menghafal sifat-sifat logaritma tadi yang telah dijelaskan. Sifat-sifat logaritma tadi itu akan selalu digunakan dalam penyelesaian soal-soal logaritma. Selanjutnya untuk subbab ketiga dari fungsi logaritma ini ada tabel logaritma. Jadi seperti yang sudah terpapar di layar ya, itu adalah tabel logaritma yang saya temukan dari beberapa referensi. Logaritma suatu bilangan nilainya terdiri atas 2 bagian, yaitu karakteristik atau bilangan yang terletak di depan koma desimal, dan mantisa atau bilangan yang terletak di belakang koma. Contohnya, log 4,65 sama dengan 0,667. Dalam tabel logaritma terdapat kolom-kolom. Kolom yang pertama disebut kolom n. Dari atas ke bawah memuat bilangan-bilangan yang berurutan
mulai dari 0 sampai dengan 1000. Tapi pada tabel itu saya cut menjadi 0 sampai 20 agar lebih dipahami. Baris judul pada kolom kedua sampai dengan kolom ke-11 dari kiri ke kanan berturut-turut diisi dengan angka 0,1, titik sampai 9. Pada kolom-kolom tersebut dari atas ke bawah memuat mantisa atau bilangan yang terletak di belakang koma yang terdiri atas 4 angka atau digit. Besar karakteristik dari logaritma dapat ditentukan berdasarkan nilai numerusnya. Yang pertama, jika 1 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 10, maka karakteristiknya itu adalah 0. Jika 10 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 10, maka karakteristiknya adalah 1. Dan yang terakhir, jika 100 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 1000, maka karakteristiknya adalah 2. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pada kolom N ini dari atas ke bawah memuat bilangan-bilangan yang berurutan dari 0 sampai dengan 1000, dan pada baris judul pada kolom kedua sampai dengan kolom ke-11 dari kiri ke kanan diisi dengan angka 0, 1 sampai dengan 9. Pada besar karakteristik ini perlu diingat berdasarkan nilai numerusnya itu ada 3 sifat. Yang pertama, jika 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 10, dia memiliki karakter 0 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada poin keempat, yaitu persamaan logaritma. Persamaan logaritma dalam X ialah persamaan yang memuat fungsi X pada bilangan pokok atau basis dan atau pada numeriknya atau bilangan yang dilogaritmakan. Untuk menyelesaikan persamaan logaritma dapat digunakan prinsip berikut. Yang pertama, A log B sama dengan A log C, maka B sama dengan C. Yang kedua, A log B sama dengan C log B, maka A sama dengan C. Dan dalam menyelesaikan persamaan logaritma harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bilangan pokok logaritma atau basisnya harus positif tetapi tidak sama dengan 1. Yang kedua, numerusnya atau bilangan yang dilogaritmakan harus positif. Jadi dia tidak boleh negatif. Bagaimana nih dari beberapa penjelasan tadi? Ada yang membingungkan tidak? Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi benar-benar bisa diterima dengan mudah, dan penjelasan yang sudah dipaparkan tadi mohon untuk ditulis kembali ya teman-teman, karena ilmu itu ibarat hewan liar, jadi kita harus mengikatnya dengan tulisan. Selanjutnya, bentuk-bentuk persamaan logaritma. Yang pertama, ada bentuk A log fx sama dengan A log p. Jadi, pada penyelesaian persamaan bentuk A log fx sama dengan A log p ini adalah fx sama dengan p dengan fx lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua ada bentuk A log fx sama dengan A log fx sama dengan A log gx. Dan untuk penyelesaian persamaan bentuk ini yaitu fx sama dengan gx dengan fx lebih besar dari 0 dan gx juga lebih besar dari 0. Kemudian yang ketiga ada bentuk A log fx sama dengan B log fx. Pada penyelesaian persamaan bentuk ini adalah A log fx sama dengan B log fx jika A log fx sama dengan B log fx, maka fx sama dengan 1. Kemudian yang terakhir, pada bentuk
log fx, mohon maaf, pada bentuk hx log fx sama dengan hx log gx. Terbata-bata ya, agar lebih hati-hati. Pada penyelesaian persamaan bentuk hx log fx sama dengan hx log gx adalah fx sama dengan gx dengan fx 0. Mohon maaf, fx lebih besar dari 0, gx lebih besar dari 0, hx juga lebih besar dari 0, dan hx tidak sama dengan 1. Kemudian untuk contoh soal dari beberapa bentuk tadi, di sini untuk bentuk yang pertama, contoh soalnya berbunyi tentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma log x min 2 ditambah log x min 1 sama dengan log 6. Kemudian untuk bentuk kedua, di sini contoh soalnya berbunyi tentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma dari 3 log dalam kurung 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 5 sama dengan 3 log dalam kurung x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. Selanjutnya untuk bentuk ketiga, dia memiliki contoh soal yang berbunyi tentukan fungsi penyelesaian dari 4 log dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 7 sama dengan 5 log dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 7. Selanjutnya yang terakhir untuk bentuk keempat, dia memiliki contoh soal yang berbunyi tentukan himpunan penyelesaian dari x log dalam kurung x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4 sama dengan x log dalam kurung 2x dikurangi 2. Pada contoh soal dari beberapa bentuk tadi, dia memiliki alternatif penyelesaian. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu alternatif penyelesaian dari bentuk yang pertama. Pada bentuk yang pertama di sini ada log x min 2 ditambah log x min 1 sama dengan log 6. Jadi log x min 2 dikali x min 1 sama dengan log 6. Jadi di situ kita satukan untuk lognya. Kemudian log pangkat, log dalam kurung x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan log 6. Jadi di situ kita kalikan secara distributif ya, sehingga menghasilkan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2. Sehingga dari sini kita dapat menghilangkan log di ruas kanan dan log di ruas kiri, sehingga menghasilkan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 6. Sehingga dari situ kita bisa istilahnya memindahkan ruas dari ruas kanan ke ruas kiri, sehingga didapat x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Di situ setelah dilakukan pemfaktoran didapat x min 4 dikali x plus 1 sama dengan 0. Sehingga untuk f1, sehingga untuk x1 nya dia bernilai 4 dan atau x2 nya dia bernilai negatif 1. Sehingga di sini kita uji coba apakah dia memenuhi persamaan atau tidak. Jadi untuk x sama dengan 4, maka kita masukkan pada fungsi yang pertama tadi, x min 2 atau x min 1. Di sini kita akan uji coba pada x min 2. Pada x min 2 di situ x bisa kita ubah ke 4 karena di situ kita akan uji coba untuk x1. Jadi dari situ x min 2 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dan 2 itu lebih besar dari 0. Ketika kita uji coba ke persamaan kedua yaitu x min 1, maka didapat 4 min 1 sama dengan 3. Sama dengan
sama dengan 3 ini dia berarti lebih besar dari 0, sehingga X sama dengan 4 atau X1 yang bernilai 4 ini memenuhi persamaan. Kemudian kita uji coba untuk X2 sama dengan negatif 1. Maka ketika kita masukkan pada persamaan X min 2, dia didapat negatif 1 dikurangi 2, dia memiliki nilai negatif 3, artinya dia lebih kecil dari 0. Dan kita masukkan pada persamaan yang kedua yaitu X dikurangi 1, maka dia memiliki nilai negatif 1 dikurangi 1, dan negatif 2 itu lebih kecil dari 0, sehingga untuk X2 sama dengan negatif 1 dia tidak memenuhi persamaan, sehingga himpunan penyelesaian dari log X min 2 ditambah log X min 1 sama dengan log 6 itu adalah 4. Selanjutnya untuk alternatif penyelesaian pada bentuk kedua, dia ada 3 log dalam kurung 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 5 sama dengan 3 log dalam kurung x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. Jadi dia sesuai dengan bentuk a log fx sama dengan a log gx. Pada penyelesaian ini kita bisa istilahnya menghilangkan 3 lognya. Jadi dia akan berubah bentuk menjadi 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 5 sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. Sehingga kita dapat memindah ruaskan dia dari kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan. Jadi di sini saya memindahkan untuk ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan, sehingga didapat 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3x dikurangi 5x dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi untuk ruas di kanan ini dia pindah ke kiri akan merubah tanda dari tiap persamaannya. Seperti di ruas kanan itu ada x pangkat 2, dia pindah ke ruas kiri menjadi negatif x pangkat 2, begitu seterusnya. Kemudian di situ didapat x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Dan setelah dilakukan pemfaktoran, maka didapat x min 3 dikali x plus 2 sama dengan 0. Dan didapat juga untuk X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan negatif 2. Sehingga seperti biasa kita perlu untuk melakukan uji coba terhadap X1 dan X2, mana di antara mereka yang memenuhi persamaan atau dua-duanya memenuhi persamaan atau kedua-duanya juga tidak memenuhi persamaan. Baik untuk X1 sama dengan 3, kita masukkan pada fungsi salah satunya. Misal di sini saya memasukkannya pada fungsi 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 5. Maka dapat kita ubah untuk nilai x-nya itu sama dengan 3. Maka didapat 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 dikurangi 5 sama dengan 18 ditambah 6 dikurangi 5 sama dengan 19, dan itu artinya 19 lebih besar dari 0. Maka x sama dengan 3 memenuhi persamaan. Kemudian yang kedua ada x sama dengan negatif 2. Maka seperti halnya yang di atas, untuk x sama dengan 3 kita masukkan pada persamaan 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 5 sama dengan nilai x nya kita ubah pada min 2, maka didapat 2 dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali negatif 2 dikurangi 5 sama dengan 8 dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 1, sehingga negatif 1 ini lebih kecil dari 0. Maka untuk x sama dengan negatif 2 itu tidak memenuhi persamaan, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma ini adalah 3. Karena x sama dengan 3 dia memenuhi persamaan disebabkan dia lebih besar dari 0. Kemudian untuk alternatif penyelesaian bentuk ketiga, untuk contoh soalnya
berbunyi 4 log dalam kurung X kuadrat ditambah 2X min 7 sama dengan 5 log dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 7. Jadi untuk bentuk ketiga ini seperti bentuk A log fx sama dengan B log fx, sehingga pada penyelesaiannya kita dapatkan bahwa fx sama dengan 1, sehingga di sini untuk x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 7 sama dengan 1. Untuk satunya kita pindah ruaskan sehingga memiliki nilai atau menghasilkan menghasilkan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Dan setelah dilakukan pemfaktoran didapat x ditambah 4 dikali x dikurangi 2 sama dengan 0, sehingga didapat x1 sama dengan negatif 4 atau x2 sama dengan 2. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya dia adalah min 4 dan 2. Loh, kenapa tidak dilakukan pengecekan atau uji coba? Karena di situ sudah jelas bahwa fx di situ bernilai 1, sehingga untuk himpunan penyelesaiannya itu tidak perlu dilakukan uji coba karena 1 sudah lebih besar dari 0. Cukup sekian penjelasan mengenai fungsi logaritma pada kesempatan kali ini. Pesan saya, terus semangat belajar. Matematika itu tidak serta-merta hanya kita memahami terkait teoritis, tapi juga harus melakukan latihan-latihan agar kita terbiasa dengan soal-soal matematika. Semangat, salam matematika. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.